Pikuk, Tangerang Selatan, terdapat sebuah permata tersembunyi, Paku Alam, sebuah kawasan yang menawarkan ketenangan di tengah denyut kota metropolitan. Di sini, modernitas dan kenyamanan hidup berdampingan, menciptakan harmoni yang unik. Paku Alam bukan sekedar nama, melainkan sebuah konsep hidup, dan dirancang sebagai kawasan hunian yang nyaman. Wilayah ini menjadi bukti bahwa kehidupan urban bisa tetap hijau dan manusiawi. Setiap sudutnya dirancang untuk kenyamanan penghuninya, dari lingkungan sekolah, pusat kesehatan, hingga ruang terbuka hijau yang memanjakan mata. Ini adalah cerita tentang sekelompok mahasiswa yang membawa perubahan kecil dengan hati besar. Selama beberapa minggu, mereka hidup, belajar, dan berkarya bersama warga Paku Alam, Tangerang Selatan. Dari mengajar anak-anak hingga menciptakan solusi yang ramah lingkungan. Aksesibilitas adalah salah satu keunggulan Paku Alam. Dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat perbelanjaan yang lengkap, kawasan ini menjawab segala kebutuhan warganya. Semua hanya dalam jangkauan langkah. Kehidupan sosial di Paku Alam begitu hidup. Warga dari berbagai latar belakang berkumpul di sini, menciptakan komunitas yang solid. Gotong royong dan kebersamaan menjadi nilai yang dijunjung tinggi, menjadikan Paku Alam lebih dari sekedar tempat tinggal, tapi sebuah rumah besar bagi semua. Tang hari dan sehabis maghrib adalah sebuah penanda waktu anak-anak setempat untuk pergi mengaji, dan di saat itulah para mahasiswa dan mahasiswi sudah siap untuk mengajar ngaji. Bukan sekedar mengaji, tapi juga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, serta juga menanamkan akhlak, moral, dan etika yang mulia. Kalau saya pribadi, ya ke satu ya alhamdulillah, ya bersyukur banget kedatangan anak-anak pelajar, satu berkah buat saya. Itu yang pertama. Jadi saya ingin tahu gitu, ada keinginan tahu di dalam diri saya itu gimana sih kalau orang KKN itu gitu, kinerja KKN itu seperti apa. Itu yang jadi penasaran saya awalnya gitu. Ya, intinya saya senang banget kedatangan KKN untuk bisa bersosialisasi di sini. Untuk masalah proker KKN dan kinerjanya itu, kalau untuk kemanfaatan sangat bermanfaat sekali. Karena di sini jadi saya melihat ada suasana baru, ya terutama suasana baru. Karena emang yang kami ajarkan, yang kami sampaikan kepada anak-anak itu mungkin metodenya dengan yang disampaikan oleh anak KKN itu beda. Tapi tetap sama, satu jalur, kemudian beda metodenya. Itu benar-benar satu kebanggaan buat saya. Oh, ada metode pengalaman lah gitu, pengalaman khususnya buat saya dan juga untuk anak-anak. Dan saya juga bisa mungkin membangun untuk kedepannya, oh berarti harus lebih bagus dari ini dong. Gitu. Itu aja kerjanya bagus. Kelompok kami juga menggelar acara pelatihan public speaking bagi anak-anak TPA setempat yang rutin dilakukan oleh Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah. Kegiatan ini tidak hanya melatih anak-anak untuk berani berbicara di depan umum, tapi juga untuk melatih kepercayaan diri dan skill yang mereka miliki. Sukses itu harus berproses. Saya doakan semuanya mudah-mudahan berhasil. Dengan segala cita-citanya, Allah mudahkan, lancarkan dalam segala urusannya. Ketika kalian ada di atas, jangan pernah lupa di bawah.
Dimulai dengan keriuhan sekolah dasar madrasah ibtidaiyah, bel berbunyi, anak-anak berbaris rapi, dan disinilah mahasiswa KKN hadir sebagai guru tambahan. Di pagi hari, para mahasiswa dan mahasiswi datang ke sekolah hingga bel berbunyi. Dan saat itulah, para mahasiswa dan mahasiswi sudah siap untuk mengabdikan diri dengan ikut andil dalam melakukan pengajaran dan menerapkan ilmunya kepada anak-anak. Mereka tidak hanya membawa materi pelajaran, tetapi juga semangat baru dari matematika, bahasa Inggris, hingga bahasa Arab. Semua dikemas dengan cara kreatif agar siswa mudah memahami. Suasana kelas terasa berbeda. Anak-anak tak lagi sekedar mendengar, tetapi diajak aktif menjawab pertanyaan, berdiskusi, bahkan maju ke depan untuk mencoba sendiri. Di sebuah lahan kosong milik warga, mahasiswa KKN bersama masyarakat bergotong royong membangun Taman Toga, tanaman obat keluarga dengan cangkul, tanah, dan bibit sederhana. Mereka menyulap lahan tersebut menjadi ruang hijau yang bermanfaat. Ada jahe, kunyit, serai, hingga daun sirih yang ditanam rapi dalam badengan. Prosesnya penuh kebersamaan, anak-anak ikut menyiram, bapak-bapak membantu menggali, dan ibu-ibu memberi arahan tentang jenis tanaman yang cocok. Mahasiswa pun memberikan nama pada taman ini dengan sebutan Kalam Garden. Mahasiswa juga memberikan penjelasan tentang manfaat tiap tanaman, mulai dari obat masuk angin hingga ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Taman Toga ini bukan sekedar kebun kecil, melainkan simbol kemandirian dan kepedulian serta kesehatan. Warga bisa memanfaatkannya sebagai apotek hidup, sekaligus ruang belajar anak-anak mengenal tanaman obat. Mahasiswa belajar arti nyata gotong royong, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Aula Kelurahan Paku Alam di pagi itu berubah menjadi ruang belajar terbuka. Mahasiswa KKN mengajak warga mengikuti sosialisasi ekoenzim, cairan serbaguna hasil fermentasi sampah, dapur organik seperti kulit buah dan sayur, dengan wadah plastik, gula merah, dan air. Warga diajak membuat ramuan sederhana ini. Awalnya, sebagian warga ragu, namun setelah dijelaskan manfaatnya, mereka mulai antusias. Kita sangat senang ya udah diadakan kegiatan ekoenzim ini dan biosaka. Jadi cara penggunaan yang simple dan praktis juga bisa kita gunakan dalam kehidupan. Sangat alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu baru ya, ilmu yang selama ini kita belum pernah mendapatkan ilmu seperti ini. Jadi nanti insya Allah kita bisa mensosialisasikan lagi ke kader-kader yang lain. Mahasiswa menekankan bahwa ekoenzim bukan hanya solusi praktis, tapi juga langkah menuju lingkungan lebih bersih
dan berkelanjutan. Anak-anak ikut serta mengaduk larutan dan mencatat langkah pembuatannya. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan baru, tetapi juga kesadaran akan pentingnya mengurangi sampah. Semangat warga terlihat jelas ketika botol-botol berisi campuran ekoenzim dibawa pulang. Dari lapangan itulah lahir tekad baru, mengubah limbah menjadi berkah.